Shalom, selamat pagi semua. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama untuk membahas kebenaran firman Tuhan yang saya pikir ini tema yang sangat familiar buat setiap kita, yaitu tentang kelahiran baru, dan juga saya mengambil ayat yang familiar, ayat yang sangat terkenal. Sudah kita lihat sama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. Rasanya hafal semua. Ya. Oke, kita akan baca sama-sama satu ayat ini, Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Biar Alkitab kita terbuka di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 21. Nah, saudara-saudara, tadi ayat yang terkenal, dan saya percaya banyak dari antara kita yang menghafalnya, ya. Jadi sepertinya ini syarat tanda kutip ya untuk jadi Kristen, begitu kan? Harus hafal ayat ini. Apa? Ada yang tidak hafal? Hafal semua. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang bicara ayat ini? Jawabannya adalah Yesus. Yesus ngomong sama siapa? Ya, Yesus ngomong kepada siapa ayat ini? Nikodemus, ya. Yesus bicara kepada Nikodemus. Ayatnya hafal sih, tapi ngomongnya kepada siapa ya? Konteks pada saat itu gimana ya? Nah, kita mulai bingung. Nah, sekarang kita akan bahas, saudara ya. Jadi kita akan melihat di sini, kita masuk di dalam Yohanes pasal yang kedua terlebih dulu, ayat yang ke-25. Ya, dikatakan firman Tuhan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu. Saudara, konteks pada saat itu sebelum Nikodemus datang menghampiri Yesus pada malam-malam. Nah, Yesus pada saat itu sudah mulai terkenal. Ya, jadi seorang guru yang sangat terkenal, sudah mulai banyak followernya. Dan kemudian banyak orang melihat tanda mujizat yang paling enggak kita bisa tahu, mengubah air menjadi anggur, perkawinan di Kana. Nah, tapi pada saat itu Yesus yakin bahwa mereka itu tidak sungguh-sungguh percaya, ya. Kalau saya ngomongnya Yesus tidak yakin bahwa mereka sungguh-sungguh percaya, ini kesannya seperti kok Yesus bisa nggak yakin ya, padahal dia adalah Tuhan. Tetapi saya balik, Yesus yakin bahwa mereka itu, sebagian dari mereka itu tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, itu sebabnya ketika ada orang banyak, lalu mereka pengen memberikan keterangan terhadap siapa ini orang-orang yang banyak ini datang ya kepada Yesus. Lalu muncul ayat ini ya. Jadi nggak perlu kasih keterangan atau kesaksian ya tentang mereka itu kepada saya. Sebab apa? Sebab saya ini tahu yang ada di dalam hati seseorang. Tahu satu persatu mereka yang datang, mereka yang melihat mujizat, mereka yang mendengar khotbah Yesus. Siapa itu mereka? Yesus tahu satu persatu. Nah, setelah itu muncullah seorang yang bernama Nikodemus, saudara. Siapa itu Nikodemus? Orang yang sangat hebat. Kenapa saya katakan sangat hebat? Pertama, dia adalah sangat religius. Seorang Farisi. Kalau kita dengar kata Farisi ini kayaknya kesannya negatif, tetapi beda pada saat itu, saudara. Seorang Farisi ini orang yang sangat menekankan kesucian hidup. Kita tahu doa yang populer dari seorang Farisi gimana? Ya Allah, aku mengucap syukur, aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim, bukan pezina. Nah, itu yang bukan. Yang iya berarti aku berpuasa 2 kali seminggu. Ada yang berpuasa 2 kali seminggu? 1 kali seminggu, saudara. Sebulan sekali. Setahun sekali, ya. Setahun sekali. Kalau sampai enggak juga keterlaluan. Setahun sekali. Ya, sebelum Jumat Agung barangkali seperti itu.
Jadi saudara kita bisa kontraskan bukan ya dengan diri kita. Mereka luar biasa ketika menjalankan puasa 2 kali seminggu. Bukan diet loh ini saudara ya. Jadi diet karbo apa itu bukan puasa namanya, itu diet. Bukan hanya religius tetapi dia adalah seorang yang cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Nah di situ dikatakan bahwa dia adalah pemimpin agama Yahudi. Jadi bukan hanya seorang Farisi tetapi pemimpin agama Yahudi. Nah pemimpin agama Yahudi adalah orang-orang Farisi yang terpilih, yang terseleksi. Jumlahnya tidak sebanyak orang Farisi tentunya, karena pilihan. Nah orang yang seperti ini artinya apa? Dia punya kecerdasan, ya. Dia punya kepandaian yang lebih dari orang-orang Farisi yang lain sehingga ikut membantu urusan pemerintahan atau masyarakat Yahudi pada saat itu. Masuk di dalam lembaga namanya Sanhedrin. Nah ini, pemimpin agama Yahudi. Sehingga ketika ada tokoh yang berpengaruh yang mungkin bisa menggoncangkan sistem, ini harus ditanya, harus diselidiki, begitu ya. Nah, Yesus pada saat itu mulai menggoncangkan sistem pada saat itu. Ini orang siapa? Nikodemus mendatangi Yesus. Nah bukan hanya cerdas, bukan hanya religius saudara, tetapi dia juga bijaksana. Itu sebabnya Nikodemus ini datang pada waktu malam. Antara takut dan bijaksana ini agak beda tipis. Kalau dia datang siang, dia langsung bisa diributkan sama orang-orang Farisi yang lain dan orang-orang Sanhedrin yang lainnya. Makanya datang pada malam-malam. Kebetulan mungkin siang Yesus juga pada sibuk, begitu kan, di dalam pelayanan. Datang malam-malam supaya yang lain nggak tahu. Nah ini adalah orang yang bijaksana. Lalu kemudian saudara bukan hanya bijaksana, tetapi Nikodemus adalah orang yang rendah hati. Jadi katakan, Rabi, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Bayangkan Nikodemus, orang yang sangat berpengalaman, tanda kutip dia juga adalah seorang pengajar, dipanggil guru juga. Bukan hanya pengajar, tetapi masuk di dalam politik pemerintahan pada saat itu. Usianya jauh, lebih dewasa, lebih senior daripada Yesus, umur 30. Pemuda yang baru naik daun, lalu yang senior ini justru mendatangi Yesus. Yang entah di mana belajarnya. Di dalam Yohanes 7 ayat 15, maka heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini punya pengetahuan tanpa belajar? Bingung nih, Yesus belajarnya dari mana? Gelarnya didapat dari mana bisa mengajar seperti itu? Beda dengan kami, orang Farisi yang jelas sistem pembelajarannya. Nah itu sebabnya saudara saya katakan Nikodemus ada orang rendah hati. Kenapa? Yang senior itu justru mau datang. Lalu menyebut Yesus adalah Rabi. Guru yang dihormati. Dan bahkan ditambahkan, engkau diutus oleh Allah. Wah ini luar biasa saudara. Ya, jadi benar-benar dari dalam hatinya punya pengakuan seperti ini. Guru yang diutus oleh Allah. Nah di balik modal yang dimiliki oleh Nikodemus, ternyata Yesus tahu persis isi daripada kedalaman hatinya sesuai dengan konteks tadi. Dia tahu hati setiap orang. Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hati Nikodemus itu. Karena itu Yesus berkata dalam ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata, yang kamu punya semua itu bukan syarat untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Semua itu bukan syarat. Tidak penting itu semua. Syarat satu-satunya apa? Syarat satu-satunya harus dilahirkan kembali. Supaya bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, apa itu lahir baru? Atau dilahirkan kembali. Lahir baru adalah suatu keadaan manusia yang mati rohani. Mati. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Dalam keadaan yang mati, lalu kemudian Roh Kudus bekerja melahir barukan sehingga rohaninya hidup kembali.
Jadi orang Kristen itu lahir 2 kali. Secara fisik dan juga secara rohani. Dan mati 1 kali secara fisik saja. Efesus 2 ayat 1, kamu sudah mati akan pelanggaran terhadap dosa-dosamu. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Kejadian 2 ayat 17, pada hari kamu memakan buah itu pasti kamu akan mati. Nah itu sebabnya saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, terperangkap di dalam lumpur dosa, kita dalam keadaan yang mati secara rohani. Nah kalau mati itu berarti bisa respon nggak? Nggak bisa. Kalau orang mati digoyang-goyang, saudara bisa bangun? Nggak bisa. Dikasih bau kopi, ya, terus kemudian bisa berespon? Nggak bisa. Kasih bau durian, saudara nggak akan bisa bangun, ya. Anak saya yang kecil namanya Jevin, saudara habis belajar Alkitab tentang Lazarus mati dan bangkit, dia peragain Lazarus mati. Nah kalau setiap kali disuruh mandi, dia langsung Vin mati. Gitu ya. Nggak bisa berespon. Dipanggil, Vin mandi. Diem aja. Digoyang-goyang juga dia diem. Begitu kita ngomong, Vin ada es krim, coklat, bangun dia saudara ya. Langsung bangun, mana es krimnya. Nah ini saudara, kalau orang mati, mau digoyang-goyang, mau dipanggil kayak apa juga, tidak akan bangun. Benar-benar mati. Nah dalam pengertian inilah Yesus ingin menyadarkan bahwa sesungguhnya engkau adalah dalam keadaan mati secara rohani. Dalam keadaan seperti inilah engkau mati secara rohani. Tidak dapat berespon apa-apa. Gak bisa memunculkan respon sedikit pun. Oleh karena itu kita lihat di ayat yang keempat, respon Nikodemus seperti apa? Respon orang yang mati rohani. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, saudara kita lihat di sini, ternyata responnya Nikodemus justru bersifat hal-hal yang lahiriah. Diajak ngobrol soal rohani, tetapi yang diresponi sama Nikodemus adalah hal-hal jasmani. Hatinya benar-benar kosong, beragama tanpa roh. Nah hari ini juga banyak orang ngaku Kristen, pakai kalung salib, rajin ibadah, tetapi hatinya, rohaninya dalam keadaan yang mati. Begitu ditanya bagaimana kamu jadi Kristen? Nah, dari kecil sudah Kristen. Dari orang sudah dibawa ke gereja. Lalu kemudian nyanyi di gereja. Lalu kemudian ibadah, dengar firman Tuhan, selesai. Bahkan bisa melayani. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi bagaimana Kristus mengubah hidupmu? Bingung. Bagaimana kamu bisa tertarik dengan kebenaran firman Tuhan? Ayat firman Tuhan apa yang berkesan hingga engkau dewasa sampai hari ini? Dia bingung untuk menjawabnya. Kenapa? Karena semua yang diikuti adalah hal-hal yang lahiriah. Ya berbuat baik sih, berbuat baik kepada sesama. Tetapi tanpa dari kedalaman hati, di mana roh pernah mengubah hidupnya dan melahirbarukan dia. Dan ini ngeri sekali. Kalau banyak orang Kristen mengikuti ibadah Kristen, perilaku Kristen, tetapi tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah oleh sebab itu, Yesus sangat concern akan hal ini. Sehingga di ayat yang kelima diulangi lagi. Kalau yang pertama tadi dia sebutkan sesungguhnya engkau harus dilahirbarukan. Yang kelima jawabnya begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ditambah lagi air dan roh. Maksudnya apa? Air dan roh. Nah pada saat itu orang yang dibaptis masuk ke agama Yahudi menggunakan air. Tetapi benar-benar itu cuma hanya air, hanya secara simbolis, hal-hal lahiriah lagi yang diperhatikan. Nah, harus air dan roh, roh yang melahirbarukan. Roh yang membuat kita bisa berespon. Roh yang membuat rohani kita menjadi hidup dan itu dilakukan oleh
Roh Kudus. Nah, barangkali Bapak Ibu bertanya, gimana cara kerja Roh Kudus melahirbarukan seseorang? Ayat yang ke-8. Dikatakan angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Cara Roh Kudus bekerja ternyata sifatnya adalah misterius. Misterius maksudnya seperti angin yang nggak tahu datang kemana lalu pergi kemana. Kita akan sangat sulit untuk menebak arah angin, bukan? Nah, itulah yang dimaksudkan ketika Roh Kudus datang melahirbarukan seseorang itu sangat misterius sekali. Sangat sulit untuk diketahui. Tetapi makna positifnya di sini adalah ini adalah wilayah kedaulatan Allah. Ada wilayah kedaulatan Allah. Ada kehendak Allah di sana untuk melahirbarukan seseorang. Dan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Tidak ada jasa manusia sedikit pun untuk membuat kita bisa lahir baru. Tetapi 100% itu adalah anugerah Allah. Bayangkan kalau tadi contohnya ada kita mati. Kita udah gak punya jasa apa-apa. Kita goyang aja udah gak bisa. Berarti harus ada interupsi dari luar. Interupsi dari atas untuk membangkitkan kita. Nah, jadi yang benar lahir baru dulu atau percaya dulu kepada Yesus? Percaya dulu apa lahir baru dulu? Kalau mati gimana bisa percaya? Kalau mati benar-benar gak bisa gerak, gimana bisa percaya? Berarti lahir baru dulu. Lahir baru dulu, baru abis itu kita bisa berespon, bisa percaya. Kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah bekerja terlebih dulu. Waktu di dalam KKR misalnya ketika kita terima, berarti sebelum sesaat beberapa waktu sebelumnya, Roh Kudus sudah menghidupkan rohani kita. Roh Kudus sudah melahirbarukan kita. Dan itu cocok di dalam Alkitab. Ketika roh itu seperti angin. Yang berjalan secara misteri tanpa tahu arahnya kemana. Tidak ada yang bisa mengatur angin mau belok kemana. Dan sepenuhnya itu semua adalah anugerah Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-14. Kita lihat dikatakan begini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Tuhan membuka hatinya terlebih dulu. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak membuka hatinya, apakah bisa mendengar yang dikatakan oleh Paulus? Jawabannya tidak bisa. Kenapa akhirnya bisa tertarik, kemudian mendengar apa yang dikatakan Paulus? Karena Tuhan terlebih dulu membuka hatinya. Ini menyadarkan kita, betul-betul anugerah Tuhan. Kita bisa mengaku percaya, karena sebelumnya sudah Tuhan kerjakan melahirbarukan kita. Nah, yang menarik di sini, saudara, dikatakan tadi ada kata, engkau mendengar bunyinya. Tadi arah angin tadi. Ya, arah angin, dia tidak tahu kemana ia datang dan kemana ia pergi. Tapi engkau mendengar bunyinya. Artinya apa? Artinya ada ciri-ciri fisik yang kelihatan. Ada bunyinya, kedengeran. Ada ciri-ciri fisiknya. Nah, kemudian seperti apa ciri-ciri orang yang sudah lahir baru? Yang pertama, saudara, ciri-ciri yang pertama adalah ia pasti percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia pasti percaya Kristus, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya garis bawahi Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena ada banyak atau sebagian orang
yang hanya merindukan sorga ketimbang Tuhan. Dan artinya apa? Kristus hanya dijadikan juru selamat supaya saya bisa masuk surga. Tetapi perhatikan di sini saudara. Di Yohanes 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percayanya beroleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak bisa sembarangan, pokoknya percaya seperti apa? Percaya apakah kita meninggikan Kristus, meninggikan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya merindukan sorga tanpa Kristus? Ada penulis lagu yang berkata, jika sorga dan neraka tidak ada, apakah engkau masih mencintanya? Bukan lagu Kristen sih itu. Tetapi maknanya, wow dalam. Apakah kita merindukan Kristus? Kita meninggikan Kristus, berarti kita harus percaya bukan hanya sebagai juru selamat. Tetapi kita harus percaya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah ini contoh yang dikatakan di dalam Yohanes 3:14 tadi. Kita bisa lihat Bilangan 21 ayat 9. Dikatakan lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, Tuhan kirim ular berbisa kepada bangsa Israel yang suka berbuat dosa. Dan kemudian mereka dipagut oleh ular itu sekarat mau mati. Tetapi Tuhan kasih juga jalan keluar. Buat ular tembaga, pandang ular itu. Yang memandang kepada Kristus itu, dia akan tetap hidup. Ular tembaga itu yang adalah Kristus. Nah ini akan hidup dan menerima hidup yang kekal. Artinya apa saudara? Artinya percaya, pandang, muliakan Kristus yang tersalib itu. Dan sadar sepenuhnya kita orang yang berdosa. Tidak mungkin kita bisa keluar dari bisa ular yang disebut dosa ini. Sangat mengerikan. Membuat kita hancur, berantakan, dan membuat kita mati secara rohani. Satu-satunya jalan adalah memandang kepada Kristus. Nah oleh sebab itu muncullah ayat yang terkenal. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya dunia ini apa? Bukan orang Yahudi saja. Bukan Nikodemus dan kawan-kawan saja. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya di sini, saudara, kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ninggikan Kristus, menuhankan Kristus. Jadikan juga Kristus sebagai juru selamat. Saudara, saya bersyukur ketika melihat ada banyak pengalaman rohani dari anak-anak Tuhan. Kok bisa jadi Kristen dia? Oh banyak ceritanya Pak. Dulu saya penyembah berhala. Lalu kemudian tak kemana diajak teman makan bakso. Begitu kan? Diajak makan bakso terus kemudian waduh dari makan bakso kita kemana lagi? Ada acara di gereja. Lalu tiba-tiba dengar acara gereja, kemudian dengar ada firman Tuhan, kemudian dipercaya. Angin berhembus, tidak tahu kemana. Saya lihat ada 2 kesaksian begini. Saya terlahir dari keluarga beda agama. Mama saya Muslim, papa Buddhis, keluarga papa Kristen. Sejak kecil kami merayakan Imlek, Natal, dan Idul Fitri. Keluarga Pancasila. Karena dekat dengan keluarga mama dan mama, maka keyakinan saya sama dengan mereka, Islam. Semakin tumbuh dewasa, saya penasaran dengan Kristen karena saya kuliah di Universitas Kristen. Sering dengar doa bersama, pujian-pujian rohani dikumandangkan, tapi saat itu saya takut baca Alkitab. Begitu lulus, saya iseng dengar lagu rohani. Kebetulan saya dekat dengan teman Kristen lalu bertanya tentang kekristenan. Kemudian teman saya memberikan saya Alkitab, kemudian saya baca Injil Yohanes, dan kemudian saya tersentuh. Setelah baca satu pasal, seluruh pasal itu, kemudian saya percaya kepada Yesus.
Dan kemudian saat ini saya berdoa, merindukan keluarga saya, percaya kepada Yesus. Angin datang, tidak tahu kemana. Tiba-tiba orang yang lahir dari keluarga yang bermacam-macam agama, percaya kepada Yesus. Contoh kedua, saya Kristen KTP. Kenal kekristenan hanya sebagai budaya. Singkat cerita, saya jatuh cinta dengan seorang wanita. Saya mulai rajin berdoa dengan kusyuk supaya Tuhan mengabulkan doa saya. Makin rajin berdoa, saya berkali-kali nembak, selalu cinta saya ditolak. Aduh, kasihan sekali saudara ya. Doa cintanya ditolak. Suatu kali saya membaca Alkitab. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jika ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Sepertinya dia ngajak wanita untuk makan kencan, itu ditolak terus ya. Lalu kemudian dia dapat ayat ini, lalu dia seperti terdengar Tuhan mengetuk pintu hatinya. Buka pintunya, aku mau masuk ke dalam hatimu dan aku mau makan bersama denganmu. Lalu dia luluh, terima kasih Tuhan. Berkali-kali aku ditolak sama wanita itu, tetapi engkau mau masuk ke dalam pintu hatiku. Dan itu sebabnya mungkin ketika saya ditolak berkali-kali, pintu hati saya itu hanya berdua dengan wanita itu. Tidak membuka buat Tuhan. Tapi kali ini aku mau membuka buat Tuhan dan silahkan engkau masuk. Kemudian dia percaya. Padahal kalimatnya itu perlu diterjemahkan lagi ya ayatnya ya. Tapi Roh Kudus bisa bekerja saudara. Melahirbarukan, kemudian dia percaya kepada Yesus. Dan saya percaya saudara, banyak kisah yang saudara alami ketika pertama kali mengenal Yesus. Macam-macam kisahnya. Ada yang lahir dari Kristen biasa-biasa. Ada yang lahir dari non-Kristen. Tetapi saudara, saya ingin beritahu ketika saudara bisa saat ini percaya kepada Yesus Kristus, itu semua 100% anugerah Tuhan. Tuhan yang terlebih dulu melahirbarukan kita. Sehingga kita bisa berespon, ya Tuhan saya mau percaya kepada Engkau. Kalau dilahirbarukan pasti percaya enggak? Pasti. Tahu dari mana? Kita lihat Roma 8 ayat 30. Ini firman Tuhan, saudara ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dilahirbarukannya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Akhirnya bisa percaya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan ini sebelumnya di ayat yang ke-29 itu mereka yang ditentukan, yang dipilih. Dan itu yang pasti nanti Tuhan juga akan panggil dari mati rohaninya itu. Kemudian dia mendengar dan kemudian berespon, dibenarkan. Dan pasti kalau Tuhan melahirbarukan, pasti kita akan percaya. Yang kedua, saudara. Ciri-ciri yang kedua, engkau akan mendengar bunyi dari angin itu. Yaitu hidup kita harus memancarkan terang. Nah, setiap orang yang lahir baru itu harus memancarkan terang. Kenapa? Karena Tuhan bekerja melahirbarukan. Lalu kemudian dia bisa berespon percaya. Dan pasti ada respon berikutnya. Yaitu apa? Yaitu dia akan mengasihi terang, mendekat kepada terang, membenci kegelapan. Itu pasti respon yang akan muncul di dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu kita lihat di Yohanes 3 ayat 20. Dikatakan sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ayat 21 itu terjemahannya begini, saudara. Jadi ketika dia sudah ada di dalam terang, sudah dilahirbarukan oleh Allah, ia akan datang kepada terang. Itu sebagai bukti yang nyata.
bukti yang nyata bahwa Allah sudah melakukan perbuatan yang ajaib di dalam dia. Allah sudah melahirbarukan. Allah sudah menguduskan. Sehingga dia bisa datang di dalam terang. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat kehidupan Nikodemus setelah Yohanes pasal yang ketiga. Betul-betul dia adalah seperti pemancar terang yang bersinar. Kita lihat Yohanes 7 ayat yang ke-50. Inilah bukti ketika Nikodemus kemudian dia percaya dan kemudian dia menunjukkan terangnya. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nah, saudara, ayat ini adalah ayat di mana Nikodemus membela Yesus. Yesus mulai dipergujingkan, mulai banyak pertentangan, dari sana-sini orang Farisi mulai memikirkan untuk mencelakai Yesus pada saat itu. Tetapi Nikodemus, dia berdiri di depan. Yang tadinya takut datang malam-malam. Dia datang siang, terang benderang. Aku membela Yesus. Ini luar biasa sekali, saudara. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus, dan kita tidak tahu kapan percayanya. Angin berhembus setelah dia percakapan dengan Yesus, berapa saat kemudian mungkin. Atau pada saat itu mungkin. Kita tidak tahu, angin sedang berhembus. Tiba-tiba Nikodemus kemudian percaya. Kemudian apa lagi yang dilakukannya? Setelah peristiwa penyaliban, Yusuf dari Arimatea meminta Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Dan kemudian diizinkan oleh Pilatus. Lalu apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Yohanes 19 ayat 39. Dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Disebutkan di sini. Datang waktu malam pada saat itu. Yang takut pada saat itu. Tetapi kini dia tidak perlu takut lagi. Dia berani berhadapan dengan orang-orang Farisi yang menyalibkan Yesus. Dia memberikan yang terbaik, seolah-olah dia ingin berkata bahwa religiusku, kecerdasanku, semua adalah sampah. Ini aku membawa minyak yang sangat mewangi. Aku ingin persembahkan yang terbaik untuk Tuhanku yang kupercaya. Aku memberikan totalitas hidupku, memberikan kasih dan hormat kepada Yesus. Dia memberikan kehidupan seluruhnya kepada Yesus Kristus itu. Dan sangat luar biasa, saudara. Itu bukti di mana Nikodemus sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga senada dengan apa yang dikatakan oleh Paulus ketika menganggap semua sampah, aku memperoleh Kristus yang sangat berharga bagiku. Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampahnya di sini apa? Disunat hari ke-8 dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi dia anggap itu semua sampah. Karena sudah mendapatkan Kristus yang sangat berharga. Secara misterius juga, Saulus dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Lagi perjalanan ke Damsyik. Yes! Tiba-tiba ada sinar. Dan kemudian pasti sudah dilahirbarukan, makanya bisa berespon. Siapakah engkau? Akulah yang kau aniaya itu. Yesus. Dan luar biasa.
Ketika Tuhan sudah melahirbarukan seseorang, anugerah Tuhan yang besar itu tidak berhenti di situ, membuat orang itu percaya. Dan Roh Kudus juga memampukan untuk membuat kita bersinar terang. Karena itu terus bersinar, memuliakan Kristus di dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak peduli seberapa hebat Nikodemus ataupun Paulus, seberapa pandai, bijak, religius, ia harus dilahirkan kembali. Tidak peduli saudara dan saya punya modal apa. Kita orang pandai, religius, kaya, kita harus dilahirkan kembali. Itu sebabnya tidak peduli juga seberapa kacau kehidupan Anda, seberapa berantakan, seberapa hancur, seberapa berdosanya kita. Anugerah Kristus itu selalu terbuka buat kita. Minta belas kasihan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita boleh menerima anugerah yang besar itu. Dan Roh Kudus yang bekerja untuk melahirbarukan kita. Jangan sampai kekristenan kita hanya di luar, bukan dari dalam. Dari kecil sudah Kristen, ikut ibadah Kristen, semua Kristen, nama Kristen. Tetapi betulkah kita sudah sungguh-sungguh dilahirbarukan oleh Tuhan? Kalau gelisah hati kita, jangan-jangan Roh Kudus sedang bekerja. Cepat-cepat ambil waktu, Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Roh Kudus bekerja melahirbarukan, kemudian respon kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa.